Oke, kali ini kita akan membahas tugas daring 17 untuk nomor 2, yaitu katanya di sini diketahui 3 titik, di mana titik-titiknya adalah min 2,3, min 1,4 dan 2,5. Yang ditanya adalah fungsi persamaan kuadratnya. Nah, kalau misalkan diketahui ketiga titik ini, kita masuk dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c itu sama dengan y. Nah, sekarang udah diketahui ya bahwa di sini adalah x, y ya. Di sini adalah x-nya dan di sini adalah y-nya. Sekarang tinggal kita ganti nilainya a. Nah, di sini nilainya x-nya 2 ya, sehingga nanti bentuknya adalah min 2 dikuadratkan ditambah b kali x, b dikali b-nya tadi adalah min 2 ditambah nilai c sama dengan y-nya adalah min 3. Selanjutnya yang di bawahnya itu adalah x-nya adalah min 1, maka nantinya a dikali min 1 kuadrat ya, ax kuadrat ditambah bx, nah x-nya diganti dengan min 1 jadi b dikali dengan min 1 tambah c dan y-nya itu adalah min 4. Kemudian di sininya adalah a dikali dengan 2 yang dipangkat 2 ditambah bx, x-nya tadi 2 ya, jadi b dikali 2 tambah c sama dengan nilai y-nya itu adalah 5. Nah, maka di sini kalau seandainya kita hitung, pertama min 2 dipangkat 2 adalah 4, maka nanti kita dapat 4a. Nah, b dikali min 2 itu adalah min 2b, jadi kita tulis min 2b ditambah c sama dengan nilainya min 3, tulis min 3. Nah, di sini kita dapat persamaan 1. Nah, selanjutnya min 1 dikuadratkan dapatnya adalah 1a ya, tanpa kita tulis nilai satunya. Kemudian b dikali min 1 adalah min b tambah c sama dengan min 4. Dapatlah persamaan 2. Dan selanjutnya kita hitung di sini 2 dipangkat 2 adalah 4, dan jangan lupa nilai a-nya. Kemudian b dikali 2 adalah 2b plus 2b tambah c sama dengan 5. Dapatlah persamaan 3. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Seandainya coba kita eliminasi, misalkan kita tulislah eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis nanti ini adalah bentuknya 4a ya, dikurang 2b ditambah c sama dengan min 3. Ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2 nya adalah a dikurang b kemudian ditambah c sama dengan min 4. Nah, sekarang karena kita pengen eliminasi 1 dan 2, mana yang pengen kita eliminasi antara a, b dan c? Misalkan saja pengen mengeliminasi nilai si c. Nah, karena di sini keduanya positif, maka untuk mengeliminasi si c kita harus kurang antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi nanti c dikurang c habis, sisanya tinggal min 3 dikurang min 4, min ketemu min, maka nanti min 3 yang ditambah dengan 4 hasilnya adalah sama dengan 1. C kurang c habis, 4a dikurang a, 4 dikurang 1a itu adalah 3a, min 2b dikurang b, min ketemu min lagi tadi ya, min 2b dikurang b, min 2b ditambah 1 artinya, jadi kita dapat min b. Maka kita dapat ini adalah persamaan keempat. Sudah dapat persamaan keempat, lanjut lagi. Tadi sudah eliminasi 1 dan 2. Selanjutnya kita coba eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 itu adalah a dikurang b tambah c, a dikurang b tambah c sama dengan min 4. Kemudian persamaan 3 itu adalah 4a tambah 2b tambah c. Jadi ntar kita tulis 4a ditambah 2b ditambah c sama dengan si 5. Nah, sekarang kita pengen mengeliminasi nilai c. Karena keduanya positif, supaya c nya hilang kita kurangkan ya, karena c kurang c habis. Sisanya tinggal a dikurang 4b, maka kita dapat min 3a. Min b dikurang 2b, kita dapatlah adalah min 3b. Dan min 4 dikurang 5 kita dapat sama dengan min 9. Ini adalah persamaan kelima.
Nah, sekarang kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Biar kita mendapatkan nilai A atau nilai B, maka kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Lanjut lagi kita tulis. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan keempatnya itu adalah 3A ya. Tulis lagi dulu. 3A dikurang B sama dengan 1. Persamaan kelima itu adalah min 3A dikurang 3B sama dengan min 9. Nah, sekarang antara nilai A dan B mana yang kita eliminasi? Misalkan saja kita pengen mengeliminasi si A. Nah, di sini di persamaan 4 3A, di persamaan 5 min 3A. Maka supaya 3A sama min 3A itu habis, bukan dikurang lagi ya, melainkan ditambah. Karena bentuknya 3A ditambah min 3A itu pasti habis. Selanjutnya min B ditambah min 3B. Maka kita dapat min 4B. Dan 1 yang ditambah dengan min 9 dapatlah min 8. Maka nanti min 4 dikali B. B-nya berapa supaya bisa menghasilkan min 8 kalau dikali? B-nya itu langsung kita dapatnya adalah 2. Karena 2 dikali min 4 adalah min 8. Nah, udah dapat min 4. B-nya sama dengan 2 nih. Berarti tinggal kita substitusi. Substitusikan B sama dengan 2 kemana? Nah, tinggal pilih ya, persamaan mana yang paling mudah. Ketika kita masukin nilai B sama dengan 2, dapatlah salah satu nilai. Misalkan dari min 3A min 3B dengan 3A dikurang B, kita pilih persamaan 4 ya. Jadi substitusi B sama dengan 2 ke persamaan 4. Maka nanti bentuknya yang awalnya adalah 3A dikurang B sama dengan 1. Karena kita mensubstitusi B sama dengan 2, kita mengganti nilai B-nya sama dengan 2, sama dengan 1 di sini. Maka nanti kita dapat 3A dikurang 2 sama dengan 1. Karena di sini ada min 2, kedua ruas kita tambah 2. Jadi nanti bentuknya 3A sama dengan 2-nya pindah ya. 1 tambah 2 atau 3A-nya sama dengan 3. Nah, A-nya berapa kalau misalkan dikali? Hasilnya 3. 3 kali 1 ya. Berarti A-nya kita dapat A-nya sama dengan 1. Nah, dari sini udah dapat ya. A-nya 1, B-nya 2. Kita tulis dulu. A-nya tadi dapat 1, B-nya itu dapatnya 2. Berarti tinggal kita substitusikan lagi. Yang mana pengen kita substitusi? Misalkan saja yang pengen kita substitusi itu persamaan 2 ya. Karena gampang perhitungannya ya. Berarti kita buat dulu lagi. Substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu tadi adalah A dikurang B tambah C sama dengan min 4. Karena A-nya 1, B-nya 2 kita ganti. A-nya 1, B-nya 2 dikurang ya. Tambah C sama dengan min 4. Maka 1 dikurang 2 adalah min 1. Tambah C sama dengan min 4. Nah, C berapa nilainya nih kalau misalnya kita pindah ya. Jadi antara min 4 ditambah 1. Maka nilai C-nya itu kita dapat adalah min 3. Nah, dari sini kita dapat C-nya adalah min 3. Maka untuk fungsi persamaan di mana titik-titiknya tadi diketahui min 2, min 3, min 4, min 1, min 1, min 4 dan 2,5. Kembali lagi ke bentuk umum, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a-nya itu adalah 1, maka ntar kita tinggal rubah. A-nya 1, b-nya 2 ditambah 2x ditambah c-nya adalah min 3. Maka nanti kita dapatnya x kuadrat ditambah 2x plus ketemu min berapa? Min 3. Maka inilah jawabannya ya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3. Oke, sekarang kita masuk ke materi, di mana materinya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita mencari suatu fungsi persamaan di mana jika diketahui
bentuk grafik fungsinya. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen mencari suatu persamaannya, kemudian kalian lihat dari grafiknya, salah satu bentuknya itu adalah seandainya diketahui dua titik potong di sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X ya. Kemudian ada satu titik lain sembarang. Contohnya aja sembarangnya lah kita buat di sekitar sini. Nah, maka kita bisa anggap titik potong di sumbu X itu adalah X1 dan X2. Sedangkan satu titik lainnya itu anggaplah nilainya X, Y. Nah, jadi berlakulah suatu bentuk Y sama dengan A yang dikali dengan X dikurang X1. Nah, dikali dengan X dikurang X2. Dan inilah bentuk yang akan kita masukkan ketika kita pengen mencari persamaan fungsi kuadratnya. Nah, sebagai contoh, seandainya di sini kalian nanti bentukannya mendapatkan suatu soal di mana gambarnya itu contohnya saja seperti ini ya. Nah, kemudian di sini diketahui 1, di sini 4 titik potongnya, dan di sini adalah 5, di sini adalah 4. Nah, berarti 5,4 ya. Jadi kalau misalkan kita buat, pertama kita buat dulu titik-titik yang diketahui. Pertama, titik-titik yang diketahui adalah 1,0. Tulis 1,0 diketahui ya. Kemudian apalagi 4,0, 4,0 dan 5,4. Tulis 5,4. Nah, karena di sini ada dua titik potong di sumbu X ya. Kemudian ada satu titik lain yang diketahui, maka berlakulah bentuk rumusnya Y sama dengan A X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, biar nggak bingung, titik potongnya itu di sini pertama adalah X1,0, yang di sini adalah X2,0 dan di sini adalah X, Y. Maka kalau seandainya kita rubah X, Y, Y-nya 4, X-nya 5, maka Y-nya di sini kita menganggapnya adalah pertama 5 sama dengan 4 sama dengan ya X, Y 4, A dikali, nah X nya berapa? X nya di situ ini adalah X nya 5, berarti kita ganti dengan 5 dikurang X satunya berapa? X 1,0, 1 X nya satunya ya, maka di sini 1 dikali lagi dengan X nya berapa tadi? X nya adalah 5 dikurang X2 nya berapa? X2 nya di sini adalah 4, maka nanti kita dapat pertama di sini tetap menjadi 4. A dikali 5 dikurang 1 adalah 4. 5 dikurang 4 adalah 1. Maka kita dapat 4 dikali 1, 4 dikali A, 4A sama dengan 4. Nah, kita pengen mencari nilai A nya. A nya berapa? Perkalian berapa yang bisa menghasilkan 4? Ya, A nya berarti adalah 1, karena 4 dikali 1 adalah 4. Sehingga dari sini bisa kita buat ya, yang tadinya awal rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Seandainya kita buat lagi rumusnya, tadi rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Dan juga yang diketahuinya itu adalah 5,4. Tadi adalah X, Y nya adalah 5,4. Nah, kita tidak menggunakan X, Y nya lagi. Kenapa? Nilai A nya sudah diketemukan. Maka yang perlu kita ganti adalah nilai X1 dan X2 nya. Nah, X1 nya tadi itu adalah, kita tulis ya, X1 nya itu tadi adalah 1, X2 nya itu adalah 4. Maka di sini tinggal kita ganti. A nya dapat 1, X nya 5, tapi
karena udah dapat ya nilai A nya, kita nggak perlu lagi masukin nilai X, Y. Jadi tetap menjadi nilai X karena niat kita adalah mencari persamaannya. Kemudian X1 nya baru boleh kita ganti menjadi 1 yang tadi ya. Dan X nya tetap, X2 nya tadi adalah 4, maka kita ganti dengan nilai 4. Sehingga nanti kita dapat Y sama dengan 1 dikali. Nah ini kalau seandainya kita menggunakan perkalian pelangi, nanti dapatnya adalah X kuadrat ya, dikurang 5X ditambah 4. Kemudian kita kalikan satu per satu ya. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat, 1 dikali min 5 adalah min 5X, 1 dikali 4 adalah tetap menjadi positif 4. Jangan lupa Y nya. Nah Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Inilah hasilnya. Jadi perlu diingat ketika kalian ingin membentuk suatu persamaan kuadrat di mana yang hanya diketahui itu adalah titik-titiknya dari suatu gambar. Seandainya titiknya itu memotong di 2 titik potong sumbu X, maka berlakulah rumus ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah setelah itu kalian pasti minta nyari nilai A nya. Sudah dapat nilai A nya, tinggal kita masukin nilai A nya ke dalam rumus tadi. Dan nilai X, Y nya tidak kita pakai lagi karena kita pengen mencari fungsi persamaan kuadratnya. Dimana kalau seandainya fungsi persamaan kuadrat itu yang tersedia adalah nilai X nya, tak ada X1 dan X2 ya. Nah X1 dan X2 nya nanti kita tinggal masukkan ketika sudah dapat nilai A nya. Nah untuk selanjutnya, gimana kalau seandainya yang diketahuinya itu hanya 2 titik? Contohnya saja dilihat dari gambar di sini ya. Di sini ada grafik fungsi kuadrat di mana yang hanya diketahui adalah 2 titik aja di sini ya. Dengan syarat salah satu titiknya itu haruslah titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim ya. Nah kalau misalkan bentuknya seperti ini, maka berlakulah bentuk suatu rumus Y sama dengan A dikali X dikurang XE kuadrat ditambah nilai YE. Nah dimana nilai X, Y nya itu adalah titik lainnya. Seperti biasa caranya sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu seandainya diketahui 3 titik, tapi kalau ini hanya diketahui 2 titik dengan syarat salah satu titiknya adalah titik balik. Nah berarti nanti kita pasti pengen mencari nilai A karena nilai X dan XE nya itu sudah diketahui dari gambar ya, tapi nilai A nya kita belum tahu. Nah biar nggak bingung, sebagai contoh kalau misalkan di sini diketahui, bisa dilihat dari gambar, dari satu grafik ini diketahui adalah titik baliknya itu min 1,4 dan titik lainnya itu adalah min 2,3. Maka bisa kita tuliskan, pertama ini diketahui XE, YE nya yaitu adalah min 1,4 ya. Kemudian titik lainnya kita anggap X, Y nya itu adalah min 2,3. Maka berlakulah rumus yang tadi. Apa rumusnya? Y sama dengan A dikali X kurang XE kuadrat ditambah nilai si YE. Nah dari sini tinggal kita masukkan X, Y. X nya min 2, Y nya 3. Nah berarti Y nya di sini kita ganti dengan nilai si 3 sama dengan A dalam kurung X nya di sini diminta adalah min 2, ganti dengan min 2 dikurang XE nya itu tadi adalah min 1. Min ketemu min positif. Nah jangan lupa dikuadratkan ditambah nilai YE nya itu adalah 4. Nah maka di sini nanti kita dapat pertama tetap menjadi 3, kemudian min 2 ditambah 1
adalah min 1. Min 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah 1. Maka kita tulis 1 dikali A, tulislah A dikali 1 ditambah 4. Nah, berarti nanti kita dapat A dikali 1 tetap menjadi A ya. 4 ini bisa kita pindahkan jadi ntar min 4 ditambah 3. Ternyata kita dapat A nya dapatnya min 1 ya, karena 4 pindahkan ke sini. Jadi nanti dari positif 4, 3 dikurang 4 adalah min 1. Udah dapat nih A sama dengan min 1. Berarti lanjut lagi yang cara sebelumnya tadi, yaitu dengan cara yang awalnya rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XE kuadrat ditambah YE. Maka kita tinggal ganti nilai A nya itu, tapi Y sama X nya nggak usah diganti ya, karena kita pengen mencari persamaannya. Maka nanti bentuknya Y sama dengan A nya min 1 dalam kurung X nya tetap ya. Nah XE nya kita ganti, berapa tadi? Min 1,4. XE nya min 1, jadi min 1 dikurang min 1, min ketemu min positif, dikuadratkan ditambah Y nya adalah 4. Nah ini nanti kalau seandainya kita menggunakan perkalian pelangi, X tambah 1 kuadrat itu nanti hasilnya, pertama tulis dulu min 1 dalam kurung X tambah 1 kuadrat adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1 dalam kurung tambah 4 ya. Nah berarti nanti seandainya kita hitung nih perkalian dulu ya, menggunakan perkalian pelangi, tetap menjadi Y. Min 1 dikali X kuadrat adalah min X kuadrat, min 1 dikali 2X adalah min 2X, min 1 dikali 1 adalah min 1. Nah jangan lupa sisanya tinggal kita tambah 4. Maka nanti hasil persamaannya itu adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurang berapa nih? 2X min 1 ditambah 4 adalah hasilnya adalah plus 3. Dan inilah hasilnya. Jadi seperti biasa, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita cari nilai A nya dulu. Dan sebelum menggunakan rumus, dilihat titik-titiknya ya. Rumus untuk Y sama dengan A dikali X kurang XE kuadrat ditambah Y itu berfungsi atau berlaku apabila kedua titik diketahui tapi salah satu titiknya adalah titik balik. Sedangkan yang tadi sebelumnya digunakannya itu apabila kedua titik potong di sumbu X nya diketahui dan salah satu titik lainnya diketahui juga.